Perkenalkan, nama saya Devrian Pelindungan Jebua, NIM saya 1804-16017, jurusan Sistem Informasi. Baik, di video kali ini, untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah Metodologi Penelitian, dosen pengampu Bapak Burhanuddin Damani, MKom, saya akan menjelaskan langkah-langkah melaksanakan penelitian. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, perumusan masalah. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang kelima, manfaat penelitian. Keenam, hal-hal yang dibuat dalam literatur. Dan ketujuh, metodologi penelitian. Baik, yang pertama, latar belakang. Menemukan masalah di lingkungan tersebut. Dalam membuat skripsi, karya ilmiah atau melakukan penelitian, hal yang dicari pertama kali bukanlah judul. Akan bagus jika kita mencari data yang sesuai dengan judul kita. Maka sangat penting untuk mengikuti alur yang sudah ada dengan menemukan masalah. Masalah adalah kondisi yang tidak diharapkan, sementara pendapat lain lebih jelas mengungkapkan bahwa masalah dalam penelitian adalah terjadinya ketimpangan antara harapan dan kondisi yang ada. Selanjutnya, mencari data pendukung. Setelah menemukan masalah yang dicari, maka selanjutnya yaitu menemukan data pendukung yang menunjukkan bahwa terjadi masalah yang telah ditentukan di skripsi tersebut. Karena yang memperkuat argumennya adalah menunjukkan masalah yang terjadi. Selanjutnya, mencari solusi dari masalah yang telah ditentukan. Ketika ada masalah, maka langkah selanjutnya itu mencari solusi dari masalah tersebut. Setelah menemukan masalah seperti pada langkah-langkah pertama dan kedua, maka kita akan dihadapkan untuk mencari solusi. Solusinya harus berlandaskan teori-teori yang sudah ada. Maka untuk mencari solusi tersebut, carilah teori-teori tentang metode, model atau media yang dapat mengatasi masalah pembelajaran yang sebelumnya. Selanjutnya, menyimpulkan sebagai hipotesis sementara bahwa solusi yang diberikan dapat mengatasi masalah tersebut. Langkah terakhir setelah menuliskan masalah, mencantumkan data-data pendukung dan menentukan solusi yang didukung oleh teori-teori serta penelitian terdahulu adalah menuliskan kesimpulan. Kesimpulan di latar belakang adalah kesimpulan yang melandasi kamu melakukan penelitian tersebut. Yang kedua, identifikasi masalah. Terlebih dahulu, apa itu arti identifikasi masalah? Jadi, identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai upaya untuk mendefinisikan masalah yang ada dan membuat permasalahan tersebut dapat ditukar dan diuji. Secara umum, identifikasi masalah terdiri dari 3 langkah, yaitu menemukan dari masalah yang ada, mengidentifikasi sumber permasalahan, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Ketiga, perumusan masalah. Setelah masalah diidentifikasi dan dipilih, maka tibalah saatnya masalah tersebut dirumuskan. Perumusan masalah merupakan titik tolak bagi perumusan masalah dapat menghasilkan topik penelitian atau judul dari penelitian. Umumnya, masalah yang harus dilakukan dengan kondisi berikut, yaitu masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, rumusannya hendak jelas dan padat, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Yang keempat, tujuan penelitian. Kita harus tahu dulu apa itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah kalimat yang menunjukkan indikasi ke arah mana penelitian dilakukan atau data-data serta informasi apa yang akan dicapai dari penelitian tersebut. Cara membuat tujuan penelitian yaitu untuk membuat tujuan penelitian, kita harus kembali melihat rumusan masalah.
mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Contoh kata operasional: mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengukur, menganalisis, dan membandingkan. Yang kelima, manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian menjadi salah satu hal yang penting untuk dituliskan dalam makalah atau laporan hasil penelitian. Karena adanya manfaat penelitian yang baik, kita dapat memberikan informasi yang relevan bagi orang yang membaca penelitian kita maupun bagi mereka yang ingin melanjutkan penelitian linear atau jalur. Yang keenam, hal-hal yang dibuat dalam literatur. Kita harus tahu dulu apa itu literatur. Literatur adalah uraian mengenai sebuah teori atau temuan yang didapat dari bahan acuan untuk dijadikan sebagai landasan kegiatan penelitian. Hal ini bertujuan untuk menyusun sebuah kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang akan diteliti. Hal-hal yang dibuat dalam literatur yaitu mencari sumber untuk bahan literatur atau studi pustaka. Selanjutnya, mengevaluasi isi dari sumber-sumber yang didapat, membuat summary terhadap isi sumber-sumber tersebut, menulis literatur, review atau studi pustaka, dan mengevaluasi literatur atau studi pustaka yang sudah dibuat. Yang terakhir, nomor 7, metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis-jenis metode penelitian. Metode penelitian dikelompokkan dalam dua tipe utama, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kualitatif menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Sedangkan metode penelitian kuantitatif menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian empiris di mana data adalah dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung atau angka. Baik, demikian hasil dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.